Yang suka ngangkat-ngangkat berat itu juga resikonya tinggi. Yang suka ngeden alias pupnya keras, alias sembelit, itu juga resikonya meningkat. Jadi kalau buang air jangan lebay-lebay ya. Yang suka nongkrong. Suka nongkrong kenapa? Nongkrong di toilet maksudnya. Bawa HP sejam ya kan? Iya. Kadang kan kalau ke toilet kalau belum sejam, belum 2 jam nggak sah gitu kan ya. Terus kalau udah bawa handphone, itu kan kadang-kadang kita scrolling nih. Kalau nggak percaya nih, lihat deh, misalnya kita scrolling dari jam berapa kita mulai, terus begitu kita bosen, lihat jam berapa, pasti kaget. Gile, udah 2 jam. Saya bahas lah. Ini ringan kok. Katanya sih ambeien bisa sembuh sendiri, gitu ya dok ya? Bisa. Oh bisa ya. Tapi sebelum ke jawab ambeien bisa sembuh sendiri, saya mau ke definisinya dulu deh. Ambeien itu sebenarnya apa sih dan penjelasan secara apa ya? Secara sederhananya deh. Ambeien itu sebetulnya bahasa awam. Kalau bahasa kedokterannya itu hemoroid. Oh itu udah awam ambeien tuh. Emang ada yang lebih awam? Wasir. Iya benar wasir. Ambeien, wasir, hemoroid itu sama aja. Tapi istilah kedokterannya hemoroid. Iya. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya adalah pembesaran dari vena. Jadi ya kurang lebih nih ya, kayak varises tapi letaknya di area anus. Sorry, vena itu adalah bagian pembuluh darah yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh balik ke jantung. Oke, dan terjadinya di bagian anus kalau ambeien itu. Oke. Dia ada 2 macam. Di bagian dalam kita sebutnya internal hemoroid dan di bagian luar kita sebutnya eksternal hemoroid. Oke, tunggu dulu. Kalau yang di luar tuh berat sama di dalam beda, sakitnya beda, tingkat level sakitnya gitu atau apa yang ngebedain deh? Biasanya kalau di dalam malah nggak sakit. Kalau dia di luar malah rasanya kayak kalau kita duduk gitu ganjel-ganjel, sakit, gatel. Ambeien itu bentuknya kayak bisul kah dok? Benjolan atau gimana? Benjolan. Oke. Benjolan. Tapi kalau bisul kan dia padat. Kalau ini lebih apa ya? Teksturnya lebih lembek daripada bisul. Oke, mirip-mirip jerawat. Jerawat kan juga lembek. Varises sih, lebih mirip varises. Lebih mirip varises ya. Jadi kalau ibu-ibu yang punya varises pasti paham tuh, di belakang lutut biasanya ada pembuluh darah yang besar-besar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ibu-ibu berarti lebih seringnya terjadi ke bapak juga wanita. Ada sih. Habis nyebutnya ibu sih kan, jadi saya jadi skeptis gitu. Oh ini penyakit wanita ya? Enggak, tapi sebenarnya di atas 50 tahun 50% orang tuh udah pernah kena ambeien. Oh jadi ini rawannya adalah di atas 50 tahun. Iya, makin berumur resikonya makin tinggi. Alhamdulillah, berarti saya nggak pasti kecil kemungkinan kena ini ya, ambeien berarti ya. Tergantung. Tergantung. Kalau lihat bodinya iya, karena Kenapa langsing body kan, langsing. Kalau yang badannya agak padat berisi alias obesitas atau overweight, termasuk juga ibu hamil karena berat badannya bertambah dengan adanya si janin. Terus si janin juga menambah tekanan di dalam perut sehingga makin meningkatkan resiko terjadinya wasir. Salah satu risiko terjadi terjangkit ambeien itu adalah karena obesitas ya, penambahan berat badan. Itu jadi salah satu. Terus yang lainnya dok? Salah duanya, salah tiganya. Suka ngangkat berat. Nah, ini juga. Mas Sony suka nggak nih gendong-gendong pacarnya? Ya nanyain pacar, mancing-mancing dok San mah. Yang waktu itu loh. Kalau ngangkat galon sering. Belum digendong-gendong. Ngangkat galon mah sering. Latihannya pakai galon doang. Ngangkat beban hidup sih lebih sering sih. Jadi yang suka ngangkat-ngangkat berat itu juga resikonya tinggi. Yang suka ngeden alias pupnya keras, alias sembelit, itu juga resikonya meningkat. Jadi kalau buang air jangan lebay-lebay ya. Yang suka nongkrong. Suka nongkrong kenapa? Nongkrong di toilet maksudnya. Bawa HP sejam ya kan? Iya. Kadang kan kalau ke toilet kalau belum sejam, belum 2 jam nggak sah gitu kan ya. Terus kalau udah bawa handphone, itu kan kadang-kadang kita scrolling nih. Kalau nggak percaya nih,
lihat deh, misalnya kita scrolling dari jam berapa kita mulai, terus begitu kita bosen lihat jam berapa pasti kaget. Gile udah 2 jam, ternyata buang waktunya gampang banget gitu. Padahal urusan negaranya mau udah beres dari tadi ya. Belum tentu. Belum tentu. Diirit-irit. Iya. Tadi dokter nyebutin yang mengangkat beban itu juga salah satu risiko, faktor risiko bisa menyebabkan terkena ambeien. Berarti kalau yang sering nge-gym gimana tuh? Kan ngangkat beban juga tuh. Resikonya tetap meningkat, tapi dengan cara mengangkat beban yang benar ditambah dengan alat bantu, kan mereka ada kayak ikat apa ya, apa namanya sih itu? Oh iya sabuk. Iya kayak semacam sabuknya itu bisa membantu menurunkan resiko untuk terkena si ambeien ini. Oke. Itu tuh kalau kita kena ambeien, Dok, apakah hanya merasa sakit saja atau ada efek-efek lainnya kah? Tadi kan Doksan bilang ada ini dua, ada gejalanya atau dua jenis nih, efek yang dirasakan setelah gejala berarti saat, iya gejala. Tadi kan ada 2 jenis ya. Berarti gejalanya beda-beda dong antara 2 jenis itu. Oke. Kalau yang di dalam biasanya dia nggak ada rasa nyeri, nggak ada rasa gatel, nggak ada rasa kayak sesuatu yang ganjel di area sekitar anus. Kalau duduk juga nggak terasa, biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi ketika buang air besar, keluar darah. Oh, darahnya tapi biasanya enggak? seger. Tapi biasanya enggak. Oh, enggak. Biasanya ya. Kecuali kalau terjadi sesuatu pada si ambeiennya. Misalnya ada gumpalan darah di situ, atau ambeiennya itu kemudian memuntir. Kan namanya benjolan bisa aja keputer gitu. Jadi apa ya, terpuntir ya. Nah, kalau itu bisa nyeri. Tapi kalau yang di luar, yang eksternal, yang ambeien di luar, itu cenderung ketika berdarah sedikit ada rasa sakit. Mungkin, kadang-kadang nggak sakit juga, tapi mungkin sakit. Tapi bedanya yang dengan yang di dalam, ini ada rasa gatel, rasa kayak ganjel, rasa kayak sakit gitu di area. Kalau yang di luar tuh gatel juga ya. Oke, berarti kalau yang ambeien yang di dalam plus itu berarti darah juga ya. Oh ya, berarti hampir nggak kerasa dong yang ambeien yang di dalam. Darah sih cara taunya kita gimana selain darah. BAB keluar darah? Selain itu nggak ada lagi dong. Kita taunya. Biasanya enggak. Enggak ya, cuman itu aja ya. Kecuali kalau dia kemudian timbul nyeri gitu. Itu tuh. Tapi kan biasanya dia hilang sendiri. Oke. Tapi itu apakah misalnya nih saya BAB dok, terus sekali ya keluar darah itu bisa langsung dipastikan ambeien nggak, atau harus nunggu dulu? Oh, saya nunggu BAB lagi deh nanti besokannya kalau berdarah lagi, oh berarti pasti ambeien atau gimana? Susahnya begini. Kadang-kadang orang selalu mengasosiasikan buang air berdarah itu pasti ambeien. Padahal buang air berdarah itu belum tentu 100% miliknya ambeien. Bisa juga itu merupakan gejala awal dari kanker kolorektal tuh apa ya, kanker area usus ke bawah gitu, usus besar gitu. Nah, kalau seandainya belum pernah buang air besar berdarah, baru dan ini ya terjadi pertama kali, dilihat kalau kita ngaca nih ke belakang, terjadi perubahan pola buang air besar nggak? Misalnya, kok buang air besarnya yang tadinya tiap hari sekarang jadi 300 kali gitu. Atau tadinya tiap hari sekali kok sekarang jadi sehari 4 kali misalnya gitu. Jadi terjadi perubahan pola buang air besar, atau terjadi perubahan bentuk dari fesesnya, atau terjadi penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Kalau misalnya oh lagi diet, olahraga, jaga makan gitu. Itu turun berat badan wajar. Tapi kalau penurunan berat badan terjadi tanpa ada alasan yang jelas, terus rasanya kok badan kayak capek gitu. Padahal makan yang wajar aja gitu ya. Terus darahnya kalau pada kanker di area usus besar, itu darahnya bisa merah terang kayak warna darah kayak di film-film gitu ya. Bisa juga agak gelap. Tapi kalau di wasir, di ambeien, hampir selalu darahnya berwarna merah terang. Terus nyerinya, kalau di ambeien, nyerinya tuh hanya area anus dan sekitarnya. Tapi kalau kanker, nyerinya itu di area perut.
ada rasa nggak enak, kayak begah, kayak sakit, Oke. tapi di area perutnya.